Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam wal iman wa ja'alana min ummati sayyidil insan ووعدنا لنفوز به العفو والغفران. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحنان المنان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إلى الإنس والجان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح الجنان وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى آخر الزمان. أما بعد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون والله أعلم بالظالمين. Hadirin wal hadirat jamaah salat malam maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini yang saya muliakan segenap orang tua, tuan-tuan haji, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan ketua masjid, wakil ketua masjid, bendahara, sekretaris umumnya, pengurus daripada Masjid Besar Al-Uswah, yang mana dalam hal ini tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada jamaah semuanya. Syukur alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah dalam masjid yang amat kita cintai ini, dalam rangka kita menjalankan ibadah, dalam rangka kita mengerjakan perintah Allah. Ibadah yang khusus saat ini kita jalankan adalah talab ilmu, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kalian itu melintas taman daripada taman surga, maka diamlah sejenak atau ambillah manfaat sebentar di dalamnya. Apakah yang disebut dengan taman daripada taman surga yang ada di alam dunia ini? Yaitu ialah halaqatul zikri. Tidak lain dan tidak bukan adalah majelis zikir, majelis ilmu yang di dalamnya menceritakan sesuatu yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan Raudhah min Riyadil Jannah yang ada di alam tanah ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah taala, nikmat yang paling terbesar dari sekalian banyak nikmat, bahwasanya badan kita ini diringankan oleh Allah untuk melakukan ibadah. Itu adalah nikmat yang Allah taala berikan kepada kita. Andai kata kita mengumpul urusan duniawi daripada dunia ini, yang katakanlah hasilnya menurut pandangan nafsu kita sangat memuaskan, tetapi dibandingkan satu menit kita dapat mengingat Allah, dapat bertakarub kepada Allah, itu nilainya jauh lebih baik. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah taala, tidak luput pula salawat dan salam kita haturkan buat makhluk alam, junjungan kita Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam. Dengan bersama-sama kita mengucapkan kalimat Allahumma
Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita bersolawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaat, bantuan, pertolongan beliau di dunia ini, lebih-lebih lagi di akhirat nanti. Harapan kita semoga kita mendapatkan syafaat beliau. Amin. Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tema kita pada malam yang berbahagia ini, pada saat yang penuh barakah ini, yaitu ialah mengenai 5 orang malaikat yang Allah Ta'ala turunkan dari langit sampai ke dunia ini. Di mana sajakah malaikat-malaikat tersebut itu singgah, dan di mana sajakah tempat itu malaikat mampir, dan apa yang disuruh oleh malaikat setelah mereka turun di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebelumnya saya ingin menceritakan tentang sholawat. Sholat, silat atau silah itu seakan-akan yang artinya adalah hubungan. Sholat adalah hubungannya kita dengan Allah. Sholawat adalah hubungannya kita dengan Rasulullah. Silah atau silaturahmi itu adalah hubungannya kita dengan manusia. Yang pada intinya bahwa kita ini dapat menjalankan sholat, dapat menjalankan silaturahim itu dengan sebab adanya Rasulullah. Maka yang paling berbanyak pada diri kita itu mestinya adalah mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun masalah yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan, di saat kita mengucapkan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka niscaya Allah akan memberikan jalan keluarnya. Allah akan memberikan solusinya dengan orang yang bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana di dalam syair, bahkan juga ada di dalam kitab Al-Bartandi, anta iksirullah, anta misbah suhuri. Suara saya tak bagus sekali. Kalau bagus, tahu nanti imam-imam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, anta iksiru wa ghali, yang artinya adalah Muhammad, engkau itu tempat memecahkan segala masalah yang sulit, tempat masalah yang gemelut dihadapi oleh umatmu itu, engkau adalah sebagai tempat solusi. Anta misbahus suduri, dan engkau adalah Pak seperti lampu di mana pada dada-dada hati tiap-tiap umat engkau. Artinya dengan masalah apapun yang kita hadapi, bila masalah itu kita hadapkan kepada Rasulullah, kita bertawassul kepada Rasulullah melalui kita bersolawat kepada beliau, insyaallah iksir wa ghali itu akan muncul, iksir wa ghali itu akan Allah berikan pada diri kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, barang siapa yang memperbanyak salawat atasku, maka niscaya akan aku jaga dia daripada bala, bahaya, bencana pada dirinya. Semoga kita senantiasa dapat bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Allahumma amin. Qala al-Imam Fatih Abu Lais rahimahullahu ta'ala, sami'tu abi yaqulu ruya 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min yawmin illa wa yanzilu minas sama' khamsu minal malaikah ahaduhum bi Makkah wa tsani bil Madinah wa tsalits baitul muqaddas wa rabi' bi maqabiril muslimin wal khamisu bi aswaqil muslimin. Al-Imam Faqih Abu Lais berkata, yang ini sumbernya adalah dari ayah beliau, kemudian sumbernya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma min yaumin, tidaklah tiap-tiap daripada hari-hari yang kita lalui,
tidaklah tiap hari-hari yang Allah Ta'ala jadikan di hari itu, entah itu hari Senin, entah itu hari Selasa, apakah jenis harinya yang Allah Ta'ala jadikan, illa melainkan wa yunzilu minas sama, Allah Ta'ala menurunkan dari langit itu apa? Yakni adalah 5 orang malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan di setiap harinya itu ada jenis 5 orang malaikat, 5 sosok malaikat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dari langit. Allah Ta'ala turunkan ke dunia ini, yaitu ialah 5 malaikat yang Allah Ta'ala turunkan. Ahaduhum bil Makkah, salah satu di antara mereka yang 5 itu ada yang turun ke kota Mekah. Watsani bil Madinah, yang kedua ada yang turun di kota Madinah. Yang ketiga Baitul Muqaddas, turunnya di kota Baitul Muqaddas, Palestina berarti ya. Kemudian yang keempat itu warabi'u bi maqabiril muslimin, turunnya di kubur-kuburnya orang muslimin. Dan yang kelima itu bi aswaqil muslimin, di tengah-tengah pasarnya orang muslimin. Jadi ada 5 malaikat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan pada hari-hari yang berlalu, yang kita jalani pada hari tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, fa ammal ladzi yanzilu bi Makkah fayunadi ala man taraka faraidallahi faqad kharaja min rahmatillahi ta'ala. Adapun malaikat yang turun di negeri Mekah, malaikat yang turun di tanah Mekah itu, si malaikat itu menyeru, ala, ingatlah, man taraka, barang siapa yang meninggalkan faraidallahi ta'ala, yang Allah wajibkan pada diri manusia itu, faqad kharaja minallahi ta'ala, maka dia terlepas daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, malaikat yang turun di tanah Mekah itu menyeru di setiap harinya. Bunyi seruannya adalah, siapa saja daripada hamba Allah yang ada di alam semesta ini meninggalkan sesuatu yang Allah wajibkan pada dirinya, artinya meninggalkan yang Allah fardukan, yang Allah wajibkan pada diri mereka itu, mereka tinggalkan, maka terlepaslah pada orang yang meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan tersebut daripada rahmat Allah. Jadi bila kita tidak sholat, bila kita tidak puasa, bila mana kita tidak menjalankan yang Allah wajibkan pada diri kita ini, itu seruannya adalah kita terlepas daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita harapkan hadirin di dalam dunia ini, dari sekalian banyak yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah rahmat. Allah sudah mengajarkan kepada kita, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Yang artinya adalah, wahai Tuhan kami, jangan Engkau goyahkan hati kami setelah Engkau beri hidayah, setelah Engkau beri iman, setelah Engkau beri petunjuk dalam hati kami. Dan yang kami harapkan daripada sisi Engkau ya Allah adalah rahmat. Bila orang tidak melaksanakan ibadah, bila orang yang mengabaikan perintah Allah, dia menganggap remeh dengan yang Allah wajibkan pada dirinya, maka faqad kharaja min rahmatillah, terlepaslah dia daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat yang Allah wajibkan, yang kita butuhkan dalam kehidupan kita ini adalah rahmat. Tiba-tiba jalan untuk mendapatkan rahmat, tiba-tiba jalan untuk menggapai rahmat Allah itu kita abaikan, maka niscaya kita akan terlepas daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak puasa hari ini, tidak sholat hari ini, tidak zakat umpamanya di bulan suci Ramadan, atau tidak zakat di saat harta kita sudah sanggup, sudah layak kita keluarkan zakat, maka niscaya kita orang yang terputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah ta'ala, kalaulah andai kata aku ini terputus daripada rahmat Allah sehingga aku tidak dapat lagi untuk mendekatkan diriku kepada Allah Ta'ala karena Allah lontar aku daripada rahmatnya, niscaya tidak ada artinya aku hidup di alam fana di alam fana ini. Artinya yang kita butuhkan, yang kita sangat harapkan dari Allah Subhanahu wa taala, min ladunka rahmah, yaitu adalah rahmat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dari sekalian banyak rahmat yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, yang pertama adalah rahmat di mana kita mendapatkan cahaya iman, di mana kita mendapatkan cahaya tauhid, dan kemudian cahaya ma'rifat. Bila 6 ini ada pada diri kita, atau salah satu di antara yang 6 ini pada diri kita ada, maka lengkap sudah kita mendapatkan rahmat Allah. Yang pertama iman ada, yang kedua cahaya tauhid ada, yang ketiga cahaya ma'rifat ada. Nah, ini yang kita harapkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, rahmat Allah Ta'ala yang kita harapkan yaitu ialah badan kita ini penuh dengan pengabdian, penuh dengan ibadah, penuh dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rahmat Allah yang sangat kita butuhkan. Kemudian yang ketiga, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang amat kita butuhkan yaitu ialah Allah Ta'ala beri kemudahan dalam kehidupan kita, dan kita dihindari oleh Allah dari kesusahan-kesusahan yang sifatnya daripada fitnah dunia, yang sifatnya daripada fitnah dunia. Kemudian yang berikutnya adalah yang kita harapkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah memberikan kita rahmat, tidak lain dan tidak bukan di saat kita sakaratul maut kita dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, matinya kita dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian yang kita harapkan pula jauh daripada itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, masuknya kita ke dalam kubur, kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan apa yang diajukan oleh malaikat daripada malaikat munkar nakir. Bila dapat itu berarti kita mendapatkan rahmat Allah. Yang terakhir, bahwa rahmat yang kita harapkan dari Allah agar Allah memberikan kepada kita yaitu ialah kita masuk ke dalam syurga tanpa hisab dan dapat kita bertemu dengan Sang Maha Pencipta yang kita sembah selama ini, yaitu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mendapatkan rahmat yang tersebut yang barusan kita ceritakan tadi, jalannya adalah melaksanakan perintah Allah dan tidak mengabaikan yang Allah wajibkan pada diri kita. Tuh yang pertama, malaikat yang turun di tanah Mekah Al-Mukarramah itu menyeru bahwasanya orang yang mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala maka dia terputus daripada rahmat Allah. Terus yang kedua, walladzi yanzilu bil Madinah. Yang kedua ada lagi malaikat yang turun di tanah Madinah Al-Munawwarah, di kota Madinah. Malaikat yang turun di kota Madinah ini tadi fayunadi, menyeru ala man taraka sunanan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad kharaja min syafaati. Barang siapa yang meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia terputus daripada syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bab sunnah Nabi ini kita berat memang. Urusan siwa aja siwa itu Nabi katakan di dalam hadis dan itu tertera di dalam kitab fikih, di antaranya adalah kitab Fathul Wahhab, laula asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu wa inda kulli shalat. Kalau sekiranya tidak membebankan pada umatku itu, niscaya aku wajibkan untuk bersiwak di saat dia melaksanakan wudu, di saat dia mendirikan salat. Kalau kita ini belum mampu melaksanakan sunnah Rasulullah, jangan kita anggap enteng, bilang saja bahwa kita belum mampu. Alah, cuma sunnah ini, cuma ini sunnah.
Jadi jangan menganggap enteng dengan segala yang disunatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu di dalam kitab bahwa pakaian beliau itu diantaranya adalah pakaian-pakaian yang benar-benar sesuai dengan tuntunan-tuntunan syariat, dan akhlak beliau adalah akhlak yang baik, dan pakaian-pakaian cara makan beliau pun adalah dengan cara makan yang baik. Nah, orang yang meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bahkan menganggap remeh dengan sunnah Rasulullah, maka di antaranya orang tersebut adalah dia terputus daripada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat, diceritakan ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai baginda Nabi, siapakah orang yang di hari kiamat nanti bahwa di saat dia diperhitungkan oleh Allah mengenai amal ibadahnya dihisab oleh Allah, tetapi dia tidak mendapatkan syafaatmu sewaktu dia di dunia banyak sekali mengucapkan salawat kepadamu, banyak sekali dia mengucapkan namamu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang terputus daripada syafaatku di hari kiamat adalah mereka yang mengabaikan sunnah dan mereka yang menganggap enteng daripada sunnahku. Jadi kalau kita ini, saya pun mengakulah dengan Allah Ta'ala dan mengaku lemah dengan Rasulullah bahwa memang tak mampu nak menjalankan sunnah Rasulullah. Nah, ketidakmampuan kita, ketidaksanggupan kita, jangan sampai kita mengatakan Allah ini hanya sekedar jangan. Kalau tak mampu, bilang tak mampu. Puasa Senin Kamis itu kan yang dikerjakan oleh Nabi. Bersiwak di saat kita mau wudu dan mau salat itu kan sunnah Nabi, dan banyak lagi sunnah-sunnah Nabi yang lainnya. Bila kita belum sanggup, jangan sampai kita anggap enteng dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau istri 4 macam mana Ustaz? Kalau itu payah cakap. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa yang datang kepada aku daripada perempuan-perempuan itu adalah perempuan yang banyak latar belakang mereka, ada karena abid, ada karena memang mereka itu adalah orang-orang yang tidak mampu untuk menjalani hidup sehingga datang kepada Rasulullah untuk dinikahkan. Maka di dalam kitab Jalabul Afham, syarah daripada kitab Aqidatul Awam, Rasulullah itu nikah istrinya lebih daripada 4, itu bukan karena nafsu, tapi adalah karena untuk membenteng dan membackup orang-orang yang dianggap lemah di masa ini. Tapi saya ada ungkapan seorang kiai, guru saya pribadi, orang yang istri satu itu luar biasa. Orang yang istri satu itu luar biasa. Kenapa? Sebab karena di saat gejolak dia berada, pada saat dia sukses, di saat dia bergejolak orang sudah menghormati dia dan pamor-pamornya itu sudah berada di mana-mana. Perempuan mana kira yang tidak sanggup, yang tidak mau dengan dia, yang tidak tergiur dengan dia? Karena secara manusiawi fitrah laki-laki ini selalu ada untuk berhasrat yang ingin baru daripada yang lama. Tapi dia masih tetap setia dengan yang satu itu, berarti dia adalah seorang yang paling luar biasa. Jadi ada satu argumen kiai mengatakan itu istri 4 itu bukan luar biasa, istri 1 yang luar biasa. Kenapa? Sebab pertama di sisi lain adalah dia menahan daripada hawa nafsunya, yang kedua menundukkan daripada syahwatnya, yang ketiga menunjukkan dia itu adalah setia. Kenapa? Sebab wa in khiftum fa'dilu fawaidah. Jikalau memang tidak mampu untuk berpoligami, tidak usah. Jangan urusan sunnah kepada Rasulullah soal bini 4, awak yang paling nomor 1, paling hebat pokoknya ini harus dikerjakan bini. Jangan. Banyak lagi sunnah yang lain yang harus dikerjakan. Rasulullah bini 4 tidak bercekcok. Rasulullah bini 4 tidak bercerai-berai. Lawak bini 4, yang satu mungkin ambil barang mungkin. Barangkali jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua adalah malaikat yang turun ke negeri Madinah, di mana malaikat itu menyuruh barang siapa yang menganggap remeh dan barang siapa yang meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad kharaja min syafaati
maka dia terputus daripada syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah, kita bersalawat kepada Rasulullah, kita banyak mengucapkan salawat kepada Rasulullah, niatkan di dalam hati, ya Rasulullah, aku ini sudahlah tidak mampu untuk mengucapkan syafaat, mengerjakan sunnahmu secara mutlak, secara menyeluruh. Mudah-mudahan dengan bentuk salawat yang aku kerjakan ini adalah bentuk daripada mengerjakan sunnah, Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yaitu ialah malaikat yang turun, di mana dia turun, yaitu di negeri Baitul Muqaddas atau di negeri Baitul Muqaddis. Muqaddas ada yang menyebutnya adalah Muqaddas, ada yang menyebutnya adalah Baitul Muqaddis. Itu tergantung cara baca alatnya aja, tergantung nahmunya aja. Di mana fayunadi ala tara man iktasaba malan haraman lam yaqbalillahu ta'ala sa'ira amalihi, yang artinya adalah malaikat yang turun di negeri Baitul Muqaddas tadi menyeru dan memanggil, ala ta'ala, hei ingatlah, barang siapa yang berusaha, barang siapa yang mencari malan harta haraman yang sumbernya daripada yang haram, lam yaqbalillahu, Allah Ta'ala tidak akan menerima sa'ira amalihi, daripada seluruh amal ibadah. Jadi ada lagi malaikat yang ketiga yang turun di negeri Baitul Muqaddas atau di negeri Palestina, bahwasanya menyeru itu malaikat, bahwasanya barang siapa yang mencari harta dengan sumber yang halal dengan cara yang barang siapa yang mencari harta yang haram dengan cara yang haram, maka Allah Ta'ala tidak akan menerima amal ibadahnya. Allah tidak menerima dari seluruh amal ibadah. Apalagi sampai mencari harta itu membunuh-bunuh orang, menipu-nipu orang, itu tidak boleh hadirin. Sampai kita menipu, sampai kita mencari harta, membunuh, tikam, menikam, tusuk sana tusuk sini dengan cara yang tidak sehat, hasad yang ada di dalamnya, maka itu tidak diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita bercerita dulu sedikit tentang membunuh ini dan mengenai tentang dosa jariah, di mana ada kaitannya nanti di sini. Di mana di saat sekarang ini kita ini semarak dengan dunia medsos, dengan dunia media sosial segala macamnya, demi untuk meraih duit, demi untuk mengharap follow, mengharap segala macam like-likean yang banyak. Itu ada banyak cara di antara kawan-kawan kita untuk meraih itu semua. Ada yang membuat konten itu dengan pakaian tapi setengah tidak berpakaian. Ada lagi yang membuatnya itu berita-berita yang tidak senonoh, yang akhirnya itu dikonsumsi oleh orang yang banyak, yang akhirnya itu dilihat oleh orang yang banyak. Nah, bagaimanakah hukum orang tersebut yang mana membuka aurat, katakanlah, yang mana katakanlah mereka selalu menyebarkan berita yang tidak benar di media sosial, bagaimana hukumnya? Lalu mereka dapat duit daripada hasil itu, apakah hukum duit itu haram? Kenapa sebabnya? Karena pelaksanaan mereka itu melaksanakan dosa daripada dosa jariah. Keterangan ini saya ambil dari kitab besar. Yang pertama adalah kitab Madzhabul Arba'ah, yang kedua adalah kitab Dalilul Falihin, syarah daripada kitab Riyadhus Shalihin, yang artinya di saat kita menebarkan dosa jariah, contohnya adalah memakai pakaian yang tidak layak, memakai pakaian yang tidak sopan, lalu dipublikasikan di tengah masyarakat ramai, lalu orang lain lihat itu pakaian yang tidak sopan tadi, dapat duit kita hasil daripada itu, maka itu hukumnya adalah haram. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Terus di dalam satu buah riwayat di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melakukan tindak kriminal
yang artinya terjadi pembunuhan antara anak Adam, yang terjadi perseteruan anak Adam, akhirnya terjadilah pembunuhan antara satu dengan yang lainnya. Kata Rasulullah, yang dapat dosa itu bukan hanya dia yang mendapatkan dosa, termasuk Qabil daripada putra Nabi Adam alaihissalam pun mendapatkan dosa. Kenapa sebabnya? Karena dia adalah merupakan orang yang pertama kali yang mengadakan pembunuhan tersebut yang ada di alam dunia ini, sehingga dikatakan oleh Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabari, man sanna sunnatan sayyi'atan fa'amila biha kana alaihi wizruha wa wizru man fa'amila biha min ba'dihi, yang artinya adalah barang siapa yang meninggalkan perbuatan jelek, lalu perbuatan jelek itu dilakukan oleh orang lain dan diperbuat oleh orang lain dan seterusnya, maka pencetus awalnya ini akan mendapatkan dosa, dan setelah itu generasi-generasi yang mengikut daripada perbuatan yang dikeji oleh Allah Ta'ala tersebut. Maka oleh karena itu jangan sampai kita mencari rezeki yang mana sumbernya daripada yang haram, yang cara mendapatkannya itu daripada cara yang haram, apalagi sampai hasad, sampai kita berbuat dengki di dalam mencari rezeki tersebut, maka itu Allah Ta'ala tidak akan menerima amal ibadah kita. Di dalam kitab Nasaihul Ibad, di dalam kitab Nasaihul Diniyah, bahwa Al-Imam Ba'lawi Al-Adad menyebutkan, andai kata di dalam pakaian kita ini, katakanlah surban yang saya pakai ini harganya 50.000, dari 50.000 di dalamnya ada duit 1.000 rupiah untuk mencukupkan harga yang 50.000 ini tadi, yang 1.000 rupiah itu hasil daripada yang haram, Allah tidak akan menerima amal ibadah kita. Juga masih di dalam kitab Nasaihud Diniyah dikatakan juga, barang siapa yang melaksanakan ibadah haji, barang siapa yang melaksanakan umrah dari hasil yang haram, maka begitu dia menyebutkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal muluk, dan kemudian di saat dia tawaf mengucapkan hal-hal yang baik, apa kata malaikat rahmat? Di tempat ini tidak ada, tempatmu adalah yang baik-baik, tidak ada. Kenapa? Sebab engkau datang ke sini bersumber daripada yang haram. Nah, malaikat yang ketiga turun dia di negeri Baitul Muqaddas, lalu sampai di negeri Muqaddas, si malaikat itu tadi menyeru, barang siapa yang mencari harta dan makan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala tidak akan menerima amal ibadahnya, meskipun dia ahli ibadah. Oh, kalau gitu Pak Ustaz, kalau gitu tak payah lagi kami sholat. Oh, jangan. Kenapa? Sebab sholat adalah wajib. Laksanakan dulu tuntutan kewajiban. Urusan haram dan tidaknya itu adalah urusan hukum. Jalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah wajibkan pada diri kita. Urusan terima dan tidak itu adalah urusan Allah. Yang jelas hukum mengatakan orang yang berpakai pakaian yang haram, daripada duit yang haram itu pakaiannya, dan makanan-makanan yang haram, Allah Ta'ala tidak akan menerima amal ibadah tersebut. Jangan pula-pula kita menentang pebetato, kita mentang-mentang pemabuk, lalu orang itu tidak diwajibkan sholat. Wajib sholat, perintah. Karena urusan kejahatan, urusan apa, tidak menggugurkan kewajiban dia selaku untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Adapun cara untuk diterima oleh Allah dalam ibadahnya, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah jadi bahan renungan kita, kalau ingin amal ibadah kita diterima, kalau ingin amal ibadah kita diridhai oleh Allah, laksanakan ibadah sesuai dengan prosedur yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bila mana tidak kita melakukan amal ibadah yang tidak sesuai dengan prosedur yang Allah Ta'ala ridai, namun perintah ibadah wajib pada diri kita, namun Allah Ta'ala menganggap amal ibadah kita sia-sia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kok bisa begitu ya? Iya, contohnya sederhana begini. Kalau misalkan bapak kerja di tempat orang, Zaid lah misalkan, Zaid kerja di tempat orang lain, lalu Zaid ini tadi di dalam kerjanya itu meninggalkan hutang, banyak hutangnya, maka dia tetap diwajibkan untuk bekerja. Apa sebab? Untuk melunaskan hutang yang dia itu ada hutang pada si bos. Namun selepas daripada itu dia tidak terima duit lagi. Apa sebabnya? Karena dia meninggalkan gambaran orang yang melaksanakan mabuk, orang yang melaksanakan berzina, orang yang makan makanan yang haram, tetap ada perintah wajib sholat pada diri mereka. Urusan mereka mendapatkan ganjaran atau tidak, itu adalah urusan Allah. Cuman Allah sudah sampaikan, orang yang melakukan yang haram, pakaian-pakaian yang haram, harta yang haram, maka Allah Ta'ala tidak terima amal ibadah mereka. Terus kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, di mana wa ammal ladzi yanzilu bi maqabiril muslimin. Malaikat yang keempat tadi adalah turun di kubur-kuburnya orang muslim. Sudah berapa tuh? 4. Berarti sebidik lagi, habis sebidiknya selesai. Tadi yang pertama turun di Mekah, yang kedua adalah turun di Madinah, dan yang ketiga adalah turun di Baitul Muqaddas, dan yang keempat turun dia di kubur orang-orang muslimin. Setelah itu malaikat turun di kubur-kuburnya orang muslimin tadi. Orang kafir tidak diurus, karena orang kafir itu jelas-jelas sudah tempatnya adalah diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayunadi ya ahlal maqabir bimaza taghtabituna wa ala maza tandamuna fayaquluna nadimna ala ma fata min a'marina wa nagtabitu bi ahlil jamaah liqira'atihim kalamillahi ta'ala wa tadzakurihim bil ilmi was salatihim 'alan nabi wastighfarihim li dhanbihim wa nahnu la naqdiru ala syai'in min dzalika. Ada malaikat yang keempat ini yang diutus oleh Allah Ta'ala untuk meninjau yang ada di dalam perut bumi, di mana itu adalah pada kubur orang-orang muslimin. Setelah sampai itu malaikat yang di depan kubur orang muslimin tadi bertanya itu malaikat, ya ahlal maqabir, wahai ahli-ahli penghuni kubur, bimaza taghtabituna, apa yang kalian hirikan? Ini orang yang sudah mati bertanya malaikat, apa yang kalian cemburui, apa yang kalian hirikan, wa ala maza tandamun, dan apa yang kalian sesalkan saat ini. Kalian ini sudah mati, kata pada malaikat. Apa yang menyebabkan kalian itu iri? Apa yang menyebabkan kalian itu sesal? Apa yang kalian rasakan saat ini? Apa yang sesal itu ada pada diri kalian? Apa? Lalu si orang-orang yang ada di dalam kubur tadi menyebut, nadimna ala ma bata min a'marina, kami menyesal umur kami ini habis secara sia-sia, umur kami ini habis secara sia-sia. Wa nagtabitu, dan kami cemburu sekali bi ahlil jamaah, dengan orang yang masih hidup itu mereka melaksanakan jamaah. Terus wa qiraatihim liqiraatihim ala kalamillah, mereka yang banyak membaca kalam-kalam Allah. Terus wa tadzakurihim bil ilmi, dan mereka saling bermuzakarah, mereka saling duduk di majelis taklim. Wa salawatihim ala nabi, dan mereka yang masih dapat mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, malaikat yang keempat turun di kuburnya orang muslimin, lalu malaikat bertanya, apa yang kalian cemburui dan apa yang kalian sedihkan sekarang ini? Kami cemburu dan kami sedih, kami menyesal bahwa yang kami cemburukan kepada orang yang masih hidup masih dapat berjamaah. Nah,
agar supaya hal ini tidak terjadi pada diri kita saat kita masuk dalam kubur nanti, banyak-banyak berjamaah. Kemudian kami cemburu dengan mereka yang masih hidup itu adalah banyaknya mereka membaca Al-Quran. Mereka banyak membaca Al-Quran. Itu yang kami sedihkan. Kami ingin juga seperti mereka membaca Al-Quran. Wa tadzakurihim minal ilmi, dan mereka banyak duduk di majelis taklim supaya tidak ada penyesalan besok di majelis Al-Uswah ada majelis taklim yang di Batu 10. Dengar, kenapa sebabnya? Agar supaya kita tidak ada penyesalan, itu rajinlah untuk duduk di majelis taklim. Menyesal nanti di akhirat, tak percaya tuh pergi kubur dekat TPU situ, tempat pemakaman umum. Tanya, menyesal atau tidak? Nyesal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Tapi berat Pak Ustaz, ngaji ini dengan ceramah orang berat. Ada yang ngantuk, ada. Biarkan. Mau ngantuk tidur tak jadi masalah. Biarkan. Yang jelasnya bahwasanya nanti menyesal kita bahwa di dunia kita tidak pernah duduk di majelis salim. Wa salawatihim ala nabi, dan kami iri dan kami menyesal dulu kami tidak sempat bersalawat, dan kami iri dengan mereka yang masih hidup itu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wastighfari dzanbihim, dan mereka itu mengucapkan istighfar sementara kami la naqdiru ala syai'in min dzalik, kami tidak mampu lagi untuk berbuat demikian itu. Sudah mati, apalagi tak diucapkan istighfar, apalagi tak duduk di majelis taklim, tak ada lagi cerita. Terus yang terakhir, yang kelima, bahwasanya malaikat yang kelima itu yunazzilu linnahlu bisuqil awsaq fil aswaqi walladhi yanzilu fil aswaqi fayunadi wa yaqulu ya ma'syaran nas mahlan fa innallaha ta'ala satwah wa namqat faman khasya satwah wa namqatihi falyudajjih wa raja wa jara'atahu hatta yatuba min dzunubi syauqinakum. Ada lagi malaikat yang turunnya itu ke pasarnya pasar orang muslimin. Malaikat berkata, wahai orang-orang yang ada di pasar, mahlan, artinya berhati-hati, jangan curangi timbangan, mahlan, jangan sampai membuat lalai. Ingat, kata malaikat yang turun di pasar, wahai kaum muslimin, sesungguhnya Allah Ta'ala itu memiliki sebuah ketentuan, sesungguhnya Allah Ta'ala itu memiliki nuqtah penyiksa. Maka berhati-hatilah dengan tipuan-tipuan iblis yang ada di pasar. Siapa iblis yang ada di pasar itu? Syaitan yang ada di pasar, yang disuruh oleh iblis. Nama setan penunggu pasar adalah lazibun, yang membuat kita curang dalam timbangan, yang membuat kita curang dalam urusan berdagang. Namanya adalah setan lazitun namanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mahlan, maka hendaklah kita berhati-hati. Demikianlah pengajian kita, mudah-mudahan mendapatkan berkah, manfaat. Jadi kesimpulannya, di setiap hari Allah Ta'ala menurunkan 5 malaikat. Yang 5 malaikat itu Allah Ta'ala turunkan 3 tempat, yang mana seruannya sudah sama-sama kita ketahui, yang sudah sama-sama kita jelaskan. Yang pertama yang ada di turun negeri Mekah, yang kedua ada yang turun di negeri Madinah, yang ketiga yang turun di negeri Palestina, kemudian yang keempat turun di kuburnya orang muslimin, dan yang kelima adalah turunnya di pasar orang muslimin. Mudah-mudahan di saat kita ini tidak meninggalkan ibadah, tidak berbuat curang. Semoga kita ingat keterangan ini, bahwa agar supaya kita tidak menjadi orang-orang yang rugi. Mudah-mudahan pengajian kita membawa berkah, manfaat. Allah Ta'ala ampuni dosa kita, anak cucu kita jadikan anak cucu yang soleh dan solehah, dan juga semoga dengan pertemuan yang berbahagia ini Allah panjangkan umur kita dengan berkat Al-Fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Ampun, maaf, minta halal, minta ridha bila mana penyampaian saya menyinggung perasaan jamaah semuanya. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Saya tutup dengan salam keagamaan. Allahumma fi ila qawmit tariq. Assalamualaikum